Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tips dan trik bagaimana caranya biar bisa lolos interview di rumah sakit sebagai perawat gitu. Tapi ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, jadi yang pertama biasanya kita bakal ketemu sama HRD. HRD itu biasanya bakal tanya-tanya seputar CV yang kita buat. Jadi mereka itu biasanya minta CV kita, baca CV kita, terus dari CV yang kita buat itu bakal muncul pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Jadi kalau bisa buatlah CV semenarik mungkin, iya, dan yang paling penting kita harus menguasai CV kita itu. Jadi kayak kita ujian skripsi itu loh, kita harus menguasai materinya gitu. Jadi dalam membuat CV kita paling nggak kita bisa memprediksi nih, dari CV yang kita buat nih bakal muncul pertanyaan apa aja nih. Dan dari situ kita harus nyiapin jawaban sebaik mungkin, dan jawabannya harus meyakinkan, seperti itu. Biasanya sih kalau HRD paling nanyanya, kalau buat yang fresh graduate itu biasanya ditanyain udah pernah praktek di mana aja, gitu, di rumah sakit apa aja, di mana aja, itu di kota mana, itu biasanya pasiennya berapa, banyak nggak, ya paling ya masih general lah, masih secara umum gitu, nggak terlalu khusus atau nggak terlalu spesifik seperti itu. Nah, kemudian setelah dia nanya dari seputar CV kita itu, biasanya dia nanya kira-kira kita disuruh nyebutin kira-kira apa sih 5 kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita gitu. Itu kalau untuk menjawab itu masing-masing orang beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa cari tips dan triknya di internet, banyak banget itu. Kemudian kalau udah ditanya itu, biasanya kita bakal ditanyain sama HRD, nanti kalau misalkan saya HRD, saya terima di rumah sakit ini, kamu minta gaji berapa? Minimal kamu teman-teman nanti tahu standar UMR rumah sakit, tempat rumah sakit yang kita mau bekerja itu, yang kita lamar itu. Jadi misalkan kita ngelamar di daerah Kufukilen, nah itu kita harus tahu standar UMR itu di situ berapa gitu. Kalau kita udah tahu, ya kita jangan nawar di bawahnya lah, ya paling nggak di atasnya dikit, tapi jangan terlalu tinggi kalau buat yang fresh graduate, karena nanti bakal muncul pertanyaan baru dari HRD-nya, kenapa harus kamu minta negonya tinggi banget, padahal kamu kan belum punya pengalaman kerja. Nah, seperti itu. Jadi harus pintar-pintar nawarnya, jangan terlalu tinggi dan jangan di bawah juga gitu. Yang penting ya minimal UMR lah atau di atasnya dikit gitu. Nah, untuk yang udah punya pengalaman kerja, kalau udah punya pengalaman kerja, teman-teman bisa nawar, ya terserah mau nawar berapa aja, di atas UMR jauh juga nggak apa-apa. Paling nggak nanti misalkan UMR segini, teman-teman harus segini, paling ntar dikasih kita setengahnya gitu. Nah, gitu. Jadi pinter-pinter teman-teman lah, soalnya kalau udah punya pengalaman, kita tuh istilahnya udah punya harga jualnya tuh udah ada gitu loh. Kalau status pemain transfer sepak bola itu, kita udah punya pengalaman di Barcelona, Real Madrid, MU, pasti kita bakal lebih tinggi nilai jual kita. Terus interview sama bagian keperawatan. Untuk yang fresh graduate biasanya tanyain, kamu kemarin prakteknya di ruangan apa aja? Kenapa minat di ruangan ini? Biasanya gitu. Kamu udah bisa apa aja kalau misalkan saya tempatin di ruangan ini gitu. Nah, kalau untuk yang udah punya pengalaman kerja biasanya lebih mudah ya. Soalnya apalagi kalau udah punya pengalaman kerja 2 tahun, itu kemungkinan untuk diterimanya itu biasanya lebih tinggi. Apalagi kalau udah punya sertifikat pelatihan kayak di ruangan khusus ya, kayak misalkan di ICU udah punya pelatihan ICU, ventilator dan lain-lain. Kayak di OK udah punya sertifikat kamar bedah. Nah, untuk yang misalkan minatnya di bagian IGD itu biasanya ditanyain paling bisa nggak hacking, bisa nggak masang infus, bisa nggak pasang kateter, ya seputar skill-skill yang ada di IGD itulah. Kemudian kalau yang di rawat inap paling yang ditanyain tetesan infus, ya seputar itu. Teman-teman harus minimal tahu lah. Kemudian yang terakhir interview sama bagian manajemen ya, bagian entah itu direktur atau manajemen keperawatan atau yang bagian tinggi atasan-atasan di rumah sakit itu biasanya nggak terlalu spesifik sih. Paling pertanyaannya ya kurang lebih sama-sama yang ditanyain sama HRD. Yang penting tips terakhir yang saya mau kasih tahu ke teman-teman saat interview, entah itu HRD atau bagian keperawatan dan lain-lain, teman-teman harus meyakinkan. Jadi kalau pas jawab pertanyaan itu harus yakin, harus tegas, dan jangan kelihatan bingung kayak jangan terlalu banyak mikir. Jadi di rumah harus belajar dulu bagaimana caranya menjawab. Dan yang kedua, nggak boleh tegang. Jadi santai aja, relax, kayak ngobrol sama teman-temannya sendiri. Teman-teman bisa latihan ngobrol sama teman-teman di rumah atau teman di kampung, atau ya boleh sama siapa aja yang ada di sekitar teman-teman gitu, atau ngomong sama tembok juga boleh buat latihan interview. Jadi yang intinya relax aja, nggak usah tegang, santai. Jadi usahakan nanti kalau pas interview itu teman-teman aktif, ngomongnya tuh aktif, tertata, jadi jangan gugup. Itu intinya. Kayak pengalaman saya waktu itu saat interview, saat HRD nanyain, kita tuh
kasih penjelasan yang banyak gitu. Jadi kita harus aktif ngomong, nanti ujung-ujungnya HRD-nya itu bingung. Aduh, kata HRD-nya, saya mau nanya apa lagi ya? Udah kamu jelasin semua nih soalnya. Nah, gitu. Jadi kita harus aktif ngomong intinya. Ya mungkin itu aja seputar tips dan trik interview keperawatan di rumah sakit dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan atau masih banyak yang belum tersampaikan ya. Jadi teman-teman boleh bisa korek-korek atau tanya-tanya lagi ke teman-teman senior, teman-teman yang udah kerja di rumah sakit buat tanya pengalaman interview gimana biar bisa lolos. Itu aja, salam perawat, sukses terus untuk perawat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.